Ya, saudara, hari-hari ini kita harus lebih banyak untuk berada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Karena kehidupan makin kesini makin tidak mudah, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan setiap kita. Saya selalu katakan kepada setiap saudara bahwa apapun keadaan kita, saudara, tetap berusahalah untuk kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena semua keadaan, semua musim kehidupan yang kita alami saat ini, semua atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Dari sini Tuhan melihat respon hati daripada kehidupan kita pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, pada waktu kita mengalami hal-hal buruk sekalipun dalam hidup ini. Tuhan melihat respon hati saya dan saudara. Apakah kita tetap bersyukur dan tetap bergantung kepada Tuhan, atau mungkin kita menjadi umat-umat Allah yang tidak pernah bersyukur, kecewa kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat bagi setiap kita, saudara, tetap mengucap syukur, tetap memegang pengharapan kita kepada Tuhan, dan tetap memelihara iman kita, saudara, kepada Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya nanti Tuhan mendapatkan kita tetap setia. Puji Tuhan, hari ini saya akan bacakan bagi setiap kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dikatakan bahwa betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, dari ajaran yang Alkitab ajarkan, bahkan sampai kepada zaman Yesus, saudara, kita selalu diajarkan bahwa kita harus memiliki yang namanya itu kasih. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang mutlak harus ada di dalam kehidupan kita. Di episode sebelumnya kami membahas juga tentang kasih, saudara. Kasih kepada saudara kita. Nah, ada dua perintah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Dengan semua yang ada di dalam kehidupan kita, keberadaan kita, kita benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan dan Allah kita, saudara, apapun keadaan kita. Dan yang kedua, selain mengasihi Tuhan dan Allah, yaitu kita juga harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, semua orang, saudara, yang ada di sekeliling kita, kita harus belajar untuk mengasihi. Karena sesungguhnya pada waktu kita memiliki kasih, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu suatu hal yang konyol kalau misalnya ada seseorang yang berkata bahwa saya sangat mencintai Tuhan, saya sangat mencintai Allah saya, tetapi dia tidak mengasihi orang lain, dia tidak mengasihi sesamanya, atau dia tidak bisa mengasihi istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya. Maka saya mau katakan bahwa itu adalah hal yang sangat konyol dan bisa dikatakan bohong, saudara. Karena apa? Kalau orang benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, maka seluruh hukum, ketetapan, perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya seharusnya bisa dilakukan. Dan salah satunya adalah untuk mengasihi saudara-saudaranya yang ada di sekelilingnya, saudara, mengasihi orang lain. Jadi itu adalah bukti bahwa kita itu mencintai Tuhan. Bukan berarti pada waktu kita mencintai sesama kita, maka dipikirnya enak banget ya, saya harus mencintai mereka, saya harus memperhatikan mereka. Oh tidak, saudara. Justru itu adalah suatu hal yang harus dilakukan sebagai bukti kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga mengasihi Tuhan itu tidak hanya sekedar pada waktu kita rajin datang beribadah, tapi bagaimana pada waktu kita hidup di keseharian hidup kita di luar daripada gereja. Apakah kita benar-benar bisa mematuhi,
melaksanakan perintah yang Tuhan berikan itu di dalam Alkitab, saudara. Salah satunya adalah untuk mengasihi banyak orang, mengasihi lebih dahulu orang yang ada di sekitar kita. Maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa, saudara? Bapa lebih dahulu telah mengasihi, mencintai kita. Kembali lagi saya ingatkan pada waktu kisah Adam dan Hawa, saudara. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Seharusnya kita semua binasa, saya dan saudara itu binasa. Tetapi karena besarnya kasih Bapa itu, tidak terbendung kasih dan cintanya, maka dia merangkaikan suatu keselamatan untuk menunjukkan kasihnya yang besar itu kepada kita. Dan sampai saat ini kita mengikuti jalannya, karena kita tahu Bapa itu punya kasih yang besar sekali. Dan Yesus telah turun ke dalam dunia ini untuk memberitahu kepada kita betapa dia sangat mencintai. Dan suatu waktu nanti, saudara, kita akan bertemu dengan Bapa. Karena itu sebelum kita ketemu dengan Bapa, persiapkanlah diri kita benar-benar selama kita di dalam dunia ini, kita benar-benar bisa memiliki karakter seperti yang Bapa miliki, seperti yang Yesus miliki, saudara. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi tentunya kita harus melakukan yang namanya kasih itu, saudara. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana keadaan kita di hari ke depan, saudara. Kalau kita lihat keadaan kita saat ini, tentu kita akan kaget, kita akan syok. Pada waktu beberapa bulan yang lalu mungkin keadaan kita sedang baik-baik saja. Tapi sampai saat ini banyak hal terjadi di dalam kehidupan ini, bukan hanya saya dan saudara, tapi banyak orang pun mengalami, saudara. Saudara tahu yang saya maksudkan. Nah, tidak pernah ada yang tahu kehidupan manusia itu seperti apa. Tetapi yang perlu kita tahu, saudara, sebenarnya seluruh kehidupan kita itu sudah ada petunjuknya. Sudah ada jalannya. Di mana? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Hanya saja terkadang kita itu tidak mau belajar untuk membaca, untuk merenungkan, sehingga kita ini menjadi umat-umat Tuhan yang tidak tahu tentang kebenaran, saudara. Bahkan mungkin banyak daripada karakter kita yang sudah berumur lanjut, mungkin yang sudah sering datang ke gereja bertahun-tahun, tetapi mungkin masih ada yang level imannya level masih anak-anak, saudara. Mohon maaf, saya harus katakan itu. Karena apa? Kekristenan itu bukan berbicara tentang lamanya kita sudah ikut Tuhan, tetapi bagaimana waktu kita benar-benar mau memahami firman Tuhan, mau memahami kehendak Allah dalam hidup kita, dan kita mau belajar untuk praktek melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dan itu saya mau katakan bukan suatu hal yang mudah. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar. Kami berdua bersama dengan istri saya, waktu kami menerima panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, tentu hal itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena saya tahu betapa banyak resikonya pada waktu kita harus menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Tetapi makin hari, pada waktu kami berserah kepada Tuhan, pada waktu kami berdoa, pada waktu kami terus-menerus menyamakan kehendak kita dengan kehendak Bapa, maka Bapa memberikan pengertian kepada kita makin hari, sehingga kita makin dikuatkan, makin dimampukan. Karena itu, saudara, setiap kita saat ini jangan lihat keadaan kita. Oh, karakter saya seperti ini, kehidupan saya seperti ini. Asal kita punya niat, asal kita mau, saudara, untuk kita belajar bersama-sama, ayo kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa agar kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Yaitu dari satu hal itu yang saudara saya jelaskan tadi, tentang kasih. Kita belajar sama-sama agar kita bisa memiliki kasih. Dan dari situ, saudara, percayalah, segala kehidupan kita Tuhan akan tolong. Karena apa? Bagi setiap kita yang mau belajar untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, Tuhan gak akan tinggal diam. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia mengerti waktunya, timing-timingnya, saudara.
Dan begitu pula dengan saya pribadi, kehidupan saya dan keluarga. Saya melihat Tuhan campur tangan dalam segala hal. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, selalu ada kekuatan, selalu ada sukacita, selalu ada kemampuan yang Tuhan berikan agar kami bisa berjalan dari satu hal kepada hal yang lain, saudara. Karena itu adalah proses kehidupan. Dan biarlah kehidupan kita saat ini sama-sama mau dibentuk oleh Tuhan lewat setiap kejadian hidup kita, saudara. Jadi mulai saat ini, ayo mari sama-sama terus belajar. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, belajar untuk mempraktekkan kasih kita kepada orang lain. Sekarang kita lihat dulu yang ada di sekeliling kita, saudara. Kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua, punya keluarga besar, punya mungkin seorang bos, punya karyawannya, saudara, yang ada di sekelilingnya, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk sama-sama mengasihi, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Oke saudara, saya lanjutkan ke ayat yang ketiga dan keempat. Bunyinya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di ayat yang ketiga dan keempat ini ada dua kata yang berbeda, yaitu suci dan dosa. Orang-orang kudus tidak bisa menjadi satu dengan orang-orang yang berdosa. Ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam hati kita, kita harus berusaha hari demi hari mengejar kekudusan itu, saudara. Memang tidak mudah. Kita butuh Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, menuntun hari-hari kita, agar kita selalu hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup tanpa cacat dan celah. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Karena apabila kita tidak hidup kudus, tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak bisa mendapatkan gelar sebagai anak-anak Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Jadi saudara, apabila kita mau hidup kudus, kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Meninggalkan cara hidup kita yang lama, tapi mengenakan cara hidup Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Memang susah, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, dan juga tuntunan Roh Kudus, kita pasti dimampukan agar bisa hidup dalam kekudusan. Orang kudus itu salah satu sifatnya itu ada di ayat yang ketiga ini, yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Kita jangan berpengharapan kepada dunia, saudara. Karena itu semua akan lenyap. Janganlah kita berpengharapan kepada atasan kita, kepada uang kita, kepada situasi kondisi di dunia ini. Karena hal itu akan mengecewakan. Tapi hanya satu yang tidak pernah mengecewakan, yaitu terus berpengharapan kepada Tuhan, Allah Bapa kita.